الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis tarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak bisa menghitungnya. Walaupun air laut sebagai tintanya, ranting-ranting kayu sebagai penanya, itu pun tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, kita selalu patut bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apabila kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Tetapi apabila kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya adab Allah sangatlah pedih. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya, marilah kita salam serta salawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai datangnya hari kiamat. Pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita banyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya 10 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 'alaiha wahidatan sallallahu biha asara." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan balasnya 10 kali. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kita tingkatkanlah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita akan merasakan kebahagiaan dunia sementara, apalagi akhirat selama-lamanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal-amalan kalian. Para ulama mengatakan bahwa at-taqwa an ta'malu bi ta'atillahi ala nurin minallah wa anta tatruka ma'siyatillahi ala nurin minallah takhafu iqaballahi. Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan engkau meninggalkan kemaksiatan berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah pada siang hari ini adalah yaitu manusia yang paling baik. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti menginginkan diri mereka menjadi orang terbaik di hadapan manusia. Bukan orang yang supaya diri mereka menjadi orang yang terkenal di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menyebutkan golongan orang-orang terbaik di antara mereka. Di antara sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan golongan yang terbaik, yang pertama adalah yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Seseorang yang seseorang yang belajar Al-Quran dimanapun saja dia berada, walaupun dia belajar masih dalam tahap yang dasar atau masih dalam tahap yang dasar atau masih yang dipelajari atau yang diajarkan bacaan Iqra ataupun Al-Fatihah, maka ketahuilah bahwa mereka ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Utsman radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengajarkan Al-Quran kepada generasi kita bukanlah suatu profesi rendahan, bukanlah suatu pekerjaan yang anggap remeh, bukanlah suatu pekerjaan yang tidak ada nilainya. Akan tapi pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak sekali keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis menyebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran yang mahir, maka para malaikat akan bersamanya. Dan sedangkan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, maka dia akan mendapatkan dua pahala, pahala membacanya dan pahala belajarnya. Masya Allah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap huruf akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang anaknya yang hafal Al-Quran, maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Ya, semoga kita selalu istiqomah dalam mempelajari Al-Quran ini. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang paling baik, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Adapun manusia yang paling baik adalah yang kedua adalah yaitu orang yang membayar hutangnya dengan cara yang baik. Seseorang yang kedua adalah orang yang membayar hutang dengan cara yang baik. Yaitu kadang di antara kita ada orang yang ketika berutang dia sangat lemah lembut. Dia sangat sopan dan santun. Tetapi ketika jatuh tempo penagihan, ia marah ketika ditagih. Namun apabila dia memberi atau membayar hutangnya, maka dia memberi dia pemberian yang buruk. Padahal Islam telah menjelaskan bahwa membayar hutang itu dengan cara yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah menagih kepada Rasulullah SAW dengan cara kasar, sehingga menjadikan para sahabat tidak senang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang berpiutang itu wajib untuk menagihnya. Kemudian beliau melanjutkan, belikanlah seekor unta, kemudian berikanlah kepadanya. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mendapatkan unta yang muda, yang ada adalah unta dewasa. Kemudian Rasulullah menjawab, kemudian berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang membayar utangnya dengan cara yang terbaik. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah manusia yang paling baik adalah yaitu orang yang paling dekat kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Ya, kita sangat menginginkan
adanya orang baik di sekitar kita, dan kita tidak menginginkan adanya orang-orang buruk. Oleh karena itu, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari mulailah dari diri kita agar kita dapatkan orang lain yang kita harapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, wahai para sahabatku, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling baik di antara kalian dan orang yang paling buruk di antara kalian? Dan para sahabat diam. Beliau mengatakan 3 kali demikian. Lalu berdirilah salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami siapakah orang yang paling baik di antara kami, dan siapakah orang yang paling buruk. Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik di antara kalian adalah yaitu orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keempat adalah manusia yang paling baik adalah yaitu suami yang baik. Dalam urusan rumah tangga ya pasti ada saja masalah. Oleh karena itu, bagi suami yang baik, ia harus berusaha. Namun ketika suaminya ada kesalahan, ada kekurangan terhadap istrinya, maka dia harus mengingat kebaikan istrinya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yaitu orang yang baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus menjaga ya keluarga kita. Karena seorang mukmin adalah dia menjaga dirinya dan keluarganya dari azab neraka jahanam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun manusia yang paling baik yang kelima adalah yaitu orang yang bagus akhlaknya. Tentunya kita mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW, karena akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Karena pada diri Rasulullah SAW ada suri teladan yang harus kita ikuti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling dekat duduknya bersama pada hari kiamat adalah yaitu orang-orang yang baik akhlaknya. Dan dalam hadis yang lain juga mengatakan bahwa yaitu dari Suhaib bin Amr, ia duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Tiba-tiba Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah berbuat keji dan tidak pernah menyuruh orang untuk berbuat keji. Dan dia membacakan hadis Rasulullah SAW,
Sesungguhnya orang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan barang siapa yang mengikuti orang-orang yang kafir, maka mereka juga termasuk golongan mereka. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keenam adalah yaitu manusia yang paling baik adalah yaitu orang yang memberikan makanan. Coba kita perhatikan. Apabila seorang memberikan kita makanan, ya tentu kita merasa bahagia. Tentu kita merasa bahagia. Karena tabiat manusia adalah mereka senang ketika diberi. Apalagi diberikan kepada orang-orang miskin, betapa bahagianya mereka. Sebagian dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa yaitu sesungguhnya orang yang baik di antara kalian adalah yaitu orang yang memberikan makanan. Maka sebagai manusia yang baik, maka kita harus membagikan rezeki kita kepada orang lain. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketujuh adalah manusia yang paling baik, yaitu orang yang paling panjang umurnya dan baik akhlaknya. Hidup dengan umur yang panjang tidak boleh sekedar hidup, tetapi hidup dengan mengisi hari dan waktunya dengan amal-amal kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abdurrahman bin Bakar, dari ayahnya, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling terbaik di antara kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang paling terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling terburuk di antara kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling terburuk di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Hanyalah dibatas dengan waktu. Maka gunakanlah umur kita di dunia ini dengan amal-amal kebaikan. Sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ke-8 adalah manusia yang paling baik, yaitu orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Kita harus bermanfaat kepada diri kita dan juga orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yaitu manusia yang paling baik, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang kedua
Itu orang yang membayar utangnya dengan cara yang terbaik. Yang ketiga, yaitu orang yang paling dekat kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Yang keempat, suami yang terbaik. Yang kelima, yaitu akhlak yang baik. Yang keenam, yaitu mau orang memberikan makanan. Dan yang ketujuh adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan yang kedelapan adalah yaitu orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengamalkan 8 amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang termasuk dalam hamba-hambanya yang beruntung dan hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.